Selamat pagi. Pagi, 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 saya disiplin, saya berprestasi, saya luar biasa. Ya, pagi sekali kurang semangat. Selamat pagi. Pagi, 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 saya disiplin, saya berprestasi, saya luar biasa. Ya, disiplin berprestasi luar biasa ya. Nah, jadi sekarang sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan Prasta pimpin kelasnya untuk berdoa. Sebelum melakukan pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, silakan duduk. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Siap untuk belajar? Siap. Ya. Sekretaris Prilia, ada temannya yang tidak hadir? Ya, jadi semua sudah siap untuk belajar ya. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai besaran. Ada yang masih ingat materi besaran? Ya, siapa masih ingat mengenai besaran? Ada dua jenis besaran, yaitu besaran Besaran pokok dan turunan. ya, besaran pokok dan besaran turunan. Siapa yang masih bisa menyebutkan jenis-jenis besaran pokok? Masa? Ya, sebutkan nama. Ya, besaran apa aja ada besaran pokok? Panjang, masa, waktu, suhu, arus, intensitas cahaya, dan langsa. Iya, jadi ada besaran pokok itu ada besaran panjang, massa, waktu, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Ya, nah sekarang kita akan mempelajari suhu. Ya, suhu. Jadi kita akan mempelajari mengenai suhu. Ya, kira-kira ada yang tahu apa itu suhu? Ya, Diandra. Suhu adalah suatu besaran pokok yang berkaitan dengan derajat panas atau dingin suatu benda. Iya, yang lain ada komentarnya. Sebelum kita mempelajari suhu, siapa yang tahu suhu? Ya, ada? Kalau mendengar kata suhu, apa yang ada di benak kalian, di pikiran kalian? Panas, Celcius, dingin. Nah, siapa tahu satuan suhu, satuan internasionalnya? Kelvin. Tapi yang kita gunakan di sini, di Indonesia, itu menggunakan Celcius. Ya. Ya, sekarang kita akan mempelajari suhu dan kalor. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk mengetahui konsep atau memahami atau menjelaskan apa itu suhu dan menjelaskan jenis-jenis termometer. Ya, siap untuk belajar? Siap. Ya. Nah, sebelum kita belajar, kita bermain kuisis dulu ya. Semua kan udah bawa HP? Paketnya gimana? Nah, ya, keluarkan semua HP-nya sekarang ya, Nak ya. Ada beberapa yang sama saya deh, Bu. Nggak bawa HP. Ya, ya, satu berdua aja ya. Ibu nanti kirim linknya di WA ya? Ntar.
Sudah terlihat? Nah, sekarang join ya. Kalian buka kuisis juga, terus kalian join kuis. Kode permainannya itu. Udah buka kuisisnya? Langsung cari di Google, kuisis. Udah, ya. Sudah join? Ngelag, Bu. Ngelag. Sudah? Sudah ada satu anggota. Udah 4 orang. Hah? Jangan gitu, jangan gitu. Join gitu aja, cari. Tunggu. Udah 5 orang. Ya. Melek? Iya, sampai minimal berapa, 24 orang ya, minimal 18 orang kita mulai terus nanti. Sudah. Nama kamu? Enggak, nama panggilan aja. Sudah? Sudah. Sinyalnya. Udah Bu, harus tetap aja. Bu, lihat Bu. Putih aja tadi Bu. Nge-lag dia ya. Satu berdua, kalau teman sebangkunya udah pakai satu berdua aja ya. Tidak terhubung, berarti sinyalnya nggak bagus. Bisa? Udah? Nggak bisa, sinyalnya berarti masa. Yang penting di kelompoknya kan udah ada yang mau di kelompoknya nih. Udah. 10 orang. 816631 kodenya. Sudah 12 orang. Ya, bagus, koma. Sudah? Ibu mulai ya? Ya, ya.
Prilia udah? Udah. Udah Diandra? Ya udah ada bagus satu di grupnya di kelompok. Udah. 15 orang, 16 orang. Oh, cepat sekarang ya. Sudah. Enam belas. Ya, kita mulai. Masuk lagi, ada. Ya, ya. Join. Oh enggak mau. Hanya 17 yang bergabung ya. Aldon semuanya sudah selesai. Hasilnya itu Amel Depa yang dapat peringkat 1 paling cepat, jawabannya semua benar tapi Amel yang paling. Depa siapa? Amel Depa itu siapa? Oh ya. Selanjutnya soal yang ketiga. Salah satu besaran pokok poinnya yang terbesar itu paling cepat. Poinnya aja. Ya. Oh, tetap. Ya. Lagi satu aja ya. Lagi satu soal. Lagi satu soal. Termometer klinis mempunyai suhu. Ada yang salah? Nah, ya, jadi yang peringkat ya. Nah, sudah selesai. Waktunya kita sekarang. Jadi beberapa anak mungkin sudah memahami, sudah membaca materi yang Ibu berikan semalam ya. Kemarin, kok semalam? Kemarin Ibu sudah mengirim video pembelajaran mengenai suhu. Semua sudah belajar? Sudah, ya. Nah, sekarang ya. Nah, sekarang simpan HP-nya. Kita menonton video
mengenai perubahan suhu. Semuanya bisa lihat? Sebentar, sebentar. Pada siang hari, Banju pulang ke rumah setelah ia selesai bersepeda. Saat panasnya cuaca, kakak merasa kedinginan karena sedang sakit. Sehingga kakak mengenakan selimut yang hangat. Banju masuk ke rumah dan merasa kepanasan selesai bersepeda dari luar. Oh, kurang diperiksa. Ya, ulang ya. Meskipun penilaian kedua anak tersebut bisa berbeda, padahal mereka di dalam satu ruangan yang sama. Kita tonton lagi sekali ya. Oh, salah. Bentar. Kok nggak mau ya? Pada siang hari, Banju pulang ke rumah setelah ia selesai bersepeda. Nah, Saat panasnya cuaca, kakak merasa kedinginan karena sedang sakit. Sehingga kakak mengenakan selimut yang hangat. Banyu masuk ke rumah dan merasa kepanasan selesai bersepeda dari luar. Apa yang menyebabkan penilaian kedua anak tersebut bisa berbeda, padahal mereka di dalam satu ruangan yang sudah? Nah, setelah kalian menyaksikan video ini, apa yang membuat kenapa bisa penilaian antara si kakak dengan si adiknya itu berbeda? Karena perbedaan suhu tubuh. Perbedaan suhu tubuh. Maksudnya gimana? Siapa namanya? Agasa. Maksudnya gimana perbedaan suhu tubuh? Gimana maksudnya? Pas lagi sakit jadi suhu tubuhnya naik, kalau kena angin jadi dingin. Jadi suhu tubuhnya normal, terus Ya. Jadi yang lain coba, yang lain berikan argumentasinya, argumennya keluarkan. Siapa mau? Kelompok lain. Ya, silahkan. Aris? Karena kakaknya kan masih sakit jadinya suhunya meningkat, kalau kena angin lebih terasa lebih dingin.
Iya. Yang lain lagi, coba. Diandra? Kakaknya kan lagi sakit kan. Terus tubuhnya meningkat, jadinya kalau kena angin atau udara bisa lebih dingin. Sedangkan adiknya karena suhu tubuhnya normal, jadinya karena terbakar sinar matahari atau gimana, jadi lebih gampang kepanasan. Oh, ya, yang lain bisa lagi, Loi? Nah, ada. Ya, jadi seperti ini. Saat suhu tubuh demam, suhu tubuh kita naik. Sehingga suhu di luar ruangan itu menstabilkan, jadinya dia akan terasa dingin. Keseimbangan suhu. Ya, jadi saat kondisi biasa, suhu sudah seimbang. Suhu normal itu suhu normal di luar itu kisaran 28 sampai 31. 31 itu udah panas ya, tapi suhu tubuh saat demam itu akan meningkat menjadi di atas 37. Ya, sehingga ada keseimbangan suhu. Suhu di dalam itu akan terasa lebih panas sehingga suhu ruangan akan terasa dingin. Ya, untuk membuktikan itu kita melakukan percobaan. Sekarang duduk menurut kelompok masing-masing yang sudah kita bagi sebelumnya. Sudah duduk berkelompok? Nah, Ibu bertanya, kalau biasanya di rumah manualnya tanpa termometer, kalian mengukur suhu tubuh dengan apa? Jari, tangan, dengan menggunakan tangan. Ya, coba sekarang kalian pegang tangan, leher, pundak kalian. Apa yang kalian rasakan? Panas, anget. Ya, ada yang ngerasain dingin? Ada kalau di masjid es batu. Enggak, kalau tangannya normal, itu hangat. Bisakah kita menentukan skala suhunya kalau dengan tangan? Tidak. Kalau agar kita tahu skala suhu, kita menggunakan alat bantu, alat pengukur suhu yang disebut dengan termometer. Ya, jadi tangan itu bisa dipakai tetapi tidak handal, ya, tidak tepat. Nah, selanjutnya mari kita melakukan percobaan ini, ya. Kalian melakukan percobaan seperti perintah di LKPD kalian, ya. Satu orang perwakilan mengambil termometernya. Ya, kalian hati-hati, pecah. Pecah. Ibu ya, hati-hati. Yang raksa aja. Sorry. Yang raksa aja pakai lagi satu. Masukkan ke gininya biar enggak. Hati-hati menggunakan ininya ya. Pakai yang raksa aja ya, tapi hati-hati. Ini lebih bahaya nanti raksa. Melakukan prakteknya sesuai dengan LKPD-nya ya anak-anak ya. Baca perintahnya, suruhannya.
Satu orang mencatat, membuat tabel di buku latihannya. Nah, satu tangan kanan dimasukkan ke air hangat, tangan kirinya dimasukkan ke air es. Selanjutnya barengan dicelupkan ke air normal. Apa yang kalian rasakan? Jadi seperti itu. Satu tangan kanannya di air hangat, tangan kirinya di air dingin. Ya, selanjutnya kedua tangan dimasukkan ke air keran. Ya. Ini makanya pakai tisu. Awas airnya. Ini bahan bacaan ya. Catat yang kalian rasakan. Satu orang mencatat di buku latihan. Oh, sama. Masa sama? Sama semua. Apa yang kalian rasakan? Bahan bacaan. Oh, boleh langsung. Isikan nama kelompok nanti ya. Boleh langsung dijawab di LKPD nanti. Sama-sama hangat. Masa tidak ada bedanya? Beda sedikit. Ini beda sedikit. Ini Yud. Air panasnya kurang panas. Ambilin air panas lagi dikit. Ya. Kenapa? Ya. Ya, langsung di LKPD buat. Pengukuran dengan tangan, apa yang kamu rasakan? Nanti dengan termometer. Pengukuran dengan tangan yang dicelupkan ke es, apa yang kamu rasakan? Jadi buat di sana, ya. Selanjutnya, pertama yang kalian lakukan adalah melakukan pengukuran dengan tangan. Jadi rasanya yang kalian tulis. Ya, setelah itu yang kedua dicelupkan tangannya ke es, baru dimasukkan ke air keran. Apa yang kalian rasakan? Oh, pakai Fahrenheit-nya. Fahrenheit. Nah, di sini untuk menentukan Fahrenheit kalian bisa membaca literasi. Ibu sudah bagikan kalian bahan bacaan. Mengubah Celcius ke Fahrenheit. Mengubah Celcius ke Fahrenheit. Ya. Silakan bekerja. Iya, dengan tangan apa misalnya air panas terasa panas. Terus dengan air keran gimana rasanya? Iya, hangat, mungkin bukan panas. Panas sama hangat beda nggak? Terus ya ntar itu dipakai ini aja. Udah? Air panas. Ya, terasa hangat. Air keran apa yang kamu rasakan? Pengukuran dengan tangan yang sebelumnya dimasukkan ke dalam es. Kan kamu ya terasa lebih hangat gitu. Terasa lebih hangat gitu. Misalnya kamu ngerasain terasa lebih hangat ya, terasa lebih Panas gitu. Iya. Kalau misalnya ini Akan terasa lebih gimana? Sekarang kamu kan masukin tangan ke air hangat itu. Terus sebelum dimasukin ke air hangat, dimasukkan ke air es dulu. Apa yang kamu rasakan? Lebih hangat atau gimana gitu loh. Kamu tulis di sini. Nah, selanjutnya baru kalian menggunakan termometer. Termometer Terasa apa ya? ya nggak terasa, nggak panas, nggak dingin gitu kamu bikin. Nggak terasa gitu, nggak terasa. Iya, langsung di tabelnya. Tulisnya gimana, Bu? Tulisnya di air panas kiri yang dimasukkan ke air panas dan ke air keran jadi Enggak, sesuaikan dengan ini aja. air panas dingin. Pengukuran dengan tangan biasa, panas.
Terus masukkan, celupkan tangan ke air es dulu, baru ke sana akan gimana? Lebih panas atau gimana? Itu dicatat. Dah. Hah? Nah, setelah melakukan dengan tangan, kalian mengukurnya dengan termometer. Yang per kelompok, nah di kelompoknya sendiri-sendiri. Di kelompoknya sendiri-sendiri. Nah, yang untuk Celcius itu hasil berdasarkan pengukuran. Semua dengarkan dulu. Yang Celcius itu berdasarkan hasil pengukuran termometer. Selanjutnya ada Fahrenheit. Kalian rubah ke Fahrenheit. Cara merubahnya bisa kalian melakukan literasi dengan membaca bahan ajar yang ibu kasih ke kalian. Ya. Ya. Boleh. Ini gimana maksudnya Bu nomor? Boleh. Maksudnya ini gimana? Ini pengukuran yang sebelumnya tangan kamu masukin ke RS dulu, baru kamu iniin ke air hangat. Apa yang kamu rasakan dari sini nih beda nggak? Beda hangat. Hangat, terasa hangat gitu kamu. Kalau yang di kantor tuh airnya hangat. Ya nggak apa, buang dikit airnya yang itu. Cari Fahrenheit itu gimana Bu? Kamu baca di sini, nyari skala ke Fahrenheit ini. TC dirubah nih TF. Jika diketahui kamu rubah ke dalam bentuk Fahrenheit nih, kayak ini. Mengubah skala Celcius ke Fahrenheit. Perbandingan skala Fahrenheit nih yang Fahrenheit. Ya. Bu, ini angkanya ini kalau Celcius ini angkanya. Ya. Bu, sini Bu. Ini termometer ini maksudnya gimana Bu? Diukur dengan termometer. Kalian mengukur dengan termometer Celcius. Jadi aku yang mengukur. Ya? Ya, boleh. Ini Bu, di sini kan ya. Iya, tulis dengan tangan. Apa yang kamu rasakan? Panas, iya, anget. Ya, cuma segitu aja. Ya. Setelah dimasukkan ke air es, dimasukkan ke air keran, apa yang kamu rasakan dari sebelumnya? Ada di sana. Udah ada. Sudah? Ya, merubah Celcius ke Fahrenheit. Itu ada di bahan ajarnya. Di buku juga ada. Untuk mengubah dari Celcius ke Fahrenheit, kalian bisa membaca literasi bahan ajar atau buku paket kalian. Ya. Sudah dapat? Sama aja kan semuanya. Enggak, kamu dapatnya berapa? Kan beda air panas di sana sama air panasnya kamu, tingkat kepanasannya kan beda. Iya, bikin 61. Langsung di LKPD-nya aja dijawab. Ditulis. Itu langsung ditulis. Itu maksudnya yang pengamatan dengan tangan, apa yang kamu rasakan saat tangan kamu dimasukkan ke air panas, ke air keran, ke air es. Apa yang kamu rasakan? Kamu tulis di sini, itu dengan tangan. Boleh pulpen, boleh. Bebas. Selanjutnya, pengukuran ini kamu masukkan dulu tanganmu ke air es, baru kamu celupin ke air panas. Apa yang kamu rasakan? Beda nggak dari sebelum dimasukkan ke air es? Dingin. Bu, yang air keran berarti Ya, apa yang kamu rasakan? Sedikit dingin atau biasanya kan tidak panas, tidak dingin gitu. Kamu bikin tidak panas, tidak dingin. Selanjutnya setelah dimasukkan di air es tanganmu, dipindah ke air keran, apa yang kamu rasakan di air keran itu? aduh belum. Nah, ya,
Udah. Salah naruhnya bisa macet es kan dia taruh di es. Iya, dicoret boleh. Bawa stipo, stempelin boleh. Jangan ke tempat lain, di sini dicoret aja di sampingnya, di atasnya boleh ditulisin. Yang pengukuran ini yang dimasukkannya dulu. Iya, dimasukkan ke es dulu. Apa yang kamu rasakan? Akan terasa lebih panas. Misalnya di sini biasa saja terasa hangat gitu loh. Kayak gini Bu, ini kan air ini saya tadi masuk ke sini terus Ya. panas. Nah, ini hasil yang kamu dapat. Iya. Nah, sekarang kamu rubah ke Fahrenheit. Apa ini terasa apa nih? Kalau yang dingin tuh, terasa dingin gitu? Iya, gimana aja kamu ngerasainnya? Ini yang berubah jadi ke Fahrenheit itu gimana? Nah, baca di bukunya cara merubah dari Celcius ke Fahrenheit. Kamu bikin rumusnya, hitung dia, temukan Fahrenheit. Iya, beda. Ya. Ya, udah diukur Celciusnya. Celciusnya dulu diselesaiin, baru kalian ubah ke Fahrenheit. Selanjutnya kerjakan yang poin E. Iya, dimasukkan 9/5, C-nya berapa? Ditambah 32. Gini berarti Bu. Iya. Coba sini dah dulu Bu. Sini. Iya, ya. Ini berarti kan 53. Iya. 53 per Bukan. 9/5 dikali 53 dikali 53. Gini. ditambah ini kan dikali nih, dikurung dia, ditambah terus ditambah ini dikurungnya sama ini 9 ini ditambah 32. Berapa dia hasilnya? Tambah suhu yang diketahui yang itu. Di ini ada dia. Ini boleh dipakai. Mengubah, coba di buku LKS-nya buka juga ada cara mengubah dari Celcius ke Fahrenheit. Sudah ada yang selesai. Ini gimana Bu? Sudah saya isi dia mengumpulkan dengan tangan. Tangan yang sebelumnya di dalam es. Itu apa yang kamu rasakan? Akan terasa gimana? Panas, normal. Ini kan terasa normal aja. Setelah dimasukkan ke es dulu, ditaruh terus di ini, itu akan terasa lebih hangat dia. Lupa. Iya boleh. Pakai di HP-nya itu kan. Pakai di HP-nya. Bisa lebih cepat, lebih cepat kerjanya, makanya satu mengukur pakai derajat, pakai satu orang mengukur pakai ini berapa dia biar lebih cepat. Satu orang ngukurnya pakai ini biar lebih cepat kalian menemukan hasil. Terlalu lama ini, ya. Air es dimasukkan ke salah satu air ini gitu. Apa? Iya. Berarti nggak ada air panas dimasukin sini gitu kan? Enggak. Tanganmu dicelupin ke RS dulu baru. Iya panas. Iya, derajat Celciusnya berapa dia? Nah, rubah terus ke Fahrenheit. Kamu literasi, baca di buku gimana cara mengubah. Ini Bu taruh. Kayak gini dapat ya Bu? Iya, dibuletin aja. Tuh, kaki. Enggak, ini kan ada 2/5 nih. Berarti ini kan di bawah
setengah ini satu. Kamu 127 aja. 127 derajat Fahrenheit di buletin maksudnya. Sudah? Selanjutnya kalian buat poin E. Nah, kalian bekerja sama, makanya berkelompok itu bekerja sama. Ada yang nyari Fahrenheit-nya, ada yang Nah, sama berarti rumusnya ya? iya. Sama dengan ML boleh kan, Bu? Nggak boleh, nggak boleh. Dah. Sudah? Sudah? Konversi dari, nah ini dia kan Fahrenheit yang diketahui Celsius. Jadi masukkanlah ini Fahrenheit-nya berapa, nanti Celsiusnya kamu dapat berapa? 9/5 kali ini ditambah 32 itu adalah derajat Celsiusnya. Ya, ini dah konversi. Ini kan derajat Celsius diubah menjadi Fahrenheit. Maka rumusnya 9/5 dikali 61. Ini kan air panasnya 61 ditambah 32. Itulah Fahrenheit-nya. Sudah, yang E sudah kalian diskusikan, poin E. Iya, ditambah 32. Ya, iya, tapi dia tidak, tetapi dia tidak akurat, ya. Bu, tidak bisa, Bu. Kok tidak bisa? Masa pakai suhu pakai tangan? Oh, yang itu. Iya, bisa atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena oh ya, Ya, enggak apa. Yang air es itu ya gini. sama tuh. Jangan dimajuin loh. Tidak mau. Di sana aja, di sana aja. Ya, yang sudah? 12. Yang es ke es itu ya. Ya? Yang itu kan pertama tuh air es ke air es aja. Ah, Yang air es itu berarti air es ke es itu. ya tetap aja terasa dingin gitu aja. Es tambah sudah 2 dingin. Terus ada dua air tambah itu 40 derajat. Ada tutupnya. Oh ya. Ya. Jangan lagi gitu, Arta, jangan lain-lain. Tetap ini aja, Arta. Sudah? Coret kayaknya. Nanti isikan di depannya kelompok 1. Ya, ini kelompok 1, nama temennya.
Yang Fahrenheit. Itu ukurnya dia pakai Kita mengukur dulu di derajat Celcius, terus dari derajat Celcius kita konversikan ke Fahrenheit. Cara mengkonversikan bisa kalian baca literasinya di buku paket. Ya, buku paket, buku LKS juga ada. Enggak. Dah, ini ya, taruh dulu. Bu, ini nggak ada tutup, takut jatuh. Oh, taruh aja baik. Jangan di ini. Jangan dipakai mainan. Ya. Nah. Taruh aja dulu, pelajari dulu. Nanti kita diskusikan bersama. Sudah? Taruh aja di bawah biar nggak jatuh nanti ya. Taruh aja di bawah. Awas termometernya ya. Nah, kelompok berapa yang sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai, kelompok 1 masih. Kelompok 3? Kelompok 4 belum juga ya? Kelompok 5? Iya, semuanya. Iya. Ya? Di bawahnya aja. Sudah? Nggak apa. Iya. Dibuletin boleh juga, dibuletin. Kalau ini buletin ke atas 72, ini buletin 164. Kan di bawah 5. Ini 142. Ya. Ke bawah 5. Kalau di bawah 5 itu ke bawah, berarti 164 dia. Iya. Iya. Udah selesai di 9/5 C itu, baru ditambah 32. Iya. Iya. Di mana aja boleh, yang di tempat kosong nanti. Nah, semua sudah mengkonversikan ke Fahrenheit? Kelompok 2. Kalian bisa mempresentasikan hasil kerja kalian? Siapa mau membacakan? Ya, Roy? Yang lain, coba perhatikan temannya. Ya, dibaca. Yang suaranya lebih keras. Ya. Silahkan. Dari tempat duduk aja. Ya, dari tempat duduk aja. Nggak kedengeran suaranya dia. Yang lain coba perhatikan. Kalian bisa nanti gini.
memberi argumen atau bertanya. Coba, ya silahkan Roy. Lebih keras Roy suaranya. Rasanya jadi Ya Prasta, yang lebih keras. Dibaca hasil pengukurannya. pengukuran dengan air panas, air keran biasa, air es dingin. Ya, jadi penggunaan pengukuran dengan tangan yang didapatkan. Ya, kalau air hangat apa yang kalian rasakan? Panas. Kalau pada air keran? Biasa ya. Coba Prasta, lebih keras. Pengukuran dengan tangan sebelum dimasukkan ke dalam air es. Air panas, hangat, air keran dingin, air es tetap dingin. Hasil menggunakan termometer Celcius juga air panas 37 Celcius, Fahrenheit 98,6, air keran Celcius 23, Fahrenheit 23,4, air es Celcius 2. Coba kalian dengarkan, dia dapat Celciusnya berapa? Yang air keran 23 derajat Celcius. Selanjutnya Fahrenheitnya 73,4. Selanjutnya Air es 12 derajat Celcius, Fahrenheit 53,6. 53. Yang lainnya bagaimana? Beda karena? Nah, kenapa kalian bisa mendapatkan beda? Satu orang menjawab. Aris, jawab. Suhu masing-masing air berbeda-beda. Nah, sekarang bagaimana cara kalian merubah ke derajat Fahrenheit? Siapa yang bisa jawab? Ya, Diandra. 95 dikali Celcius tambah 32. Yang lainnya bagaimana? Sama cara kalian? Iya, jadi cara kita mengkonversikan dari Celcius ke Fahrenheit itu adalah Fahrenheit sama dengan 9/5 derajat Celcius ditambah 32. Dari mana dapat 9/5 itu? Skala dari satuan Celcius, Fahrenheit, dan Ramur. Ya. Nah, sekarang diskusinya. Siapa yang bisa menjelaskan? Menjawab. Kelompok 5. Hasil diskusinya. Yang lain perhatikan. Jawabannya adalah sedapat, namun tidak secara Saya baru dapat belum satu. Yang lain bagaimana? Kelompok lain silahkan. Apakah kita bisa mengukur gimana? Apakah dengan menggunakan tangan kalian mendapatkan derajat Celciusnya? Kelompok 5 bagaimana tadi? Gimana kamu dapatnya? Ya, Aris bagaimana? Kelompok 3. Bagaimana? Tadi hasil diskusi dengan temannya, bagaimana yang nomor 1? Menurut Prilia, dapat. Menurut kelompok Aris, kelompok 1, tidak. Menurut kelompok 3. Riz, gue dapat dari mana, Riz? Iya, tidak dapat mengetahui Celciusnya. Yang nomor 2, coba kelompok 6. Kelompok 6, presentasikan. Yang nomor 2, hasil diskusi kalian. Yang nomor 2. tidak dapat merasakan perbedaan panas, itu rasanya jadi panas atau panas. Ini boleh juga penggaris juga, Bu? Apa termometer aja, Bu? Yang diskusi yang nomor yang nomor 2-nya. Belum buat. Ya, kelompok 2. Tidak sama karena menggunakan tangan tidak akurat. Ya, menurut hasil dari diskusi kelompok 2
kedua, jika menggunakan tangan itu tidak sama karena hasilnya kurang akurat. Yang lain, apa ada perbedaan? Ya, Riz? Tidak sama karena suhu udara. Iya. Jadi, yang lainnya bisa diperhatikan hasil diskusi kalian. Yang kelompok 5 bagaimana? Ya. Ya? Berbeda suhu apanya? Benda yang diukur dan alat ukurnya. Apakah dengan tangan akan sama? Itu yang dijadikan pertanyaan. Kenapa dia tidak sama? Iya, karena tergantung suhu tubuh orang yang mengukur ya. Tingkat panas tubuh itu juga mempengaruhi nanti saat kita mengukur panas dari tubuh orang ya. Selanjutnya yang nomor 3. Kelompok 3 coba, kelompok 4 coba. Kok belum? Ya. Ya, kelompok 2. Perhatikan hasil menggunakan termometer apakah hasilnya sama? Karena menggunakan termometer tergantung suhu yang dihasilkan. Bagaimana? Coba yang lain dengarkan. Nomor 3. Karena menggunakan termometer tergantung suhu dan hasilnya. Dan Coba dibaca dulu soalnya. perhatikan hasil yang menggunakan termometer apakah hasilnya sama? Karena menggunakan termometer tergantung suhu dan hasilnya. Menghasilkannya. Yang dihasilkan. Iya, tergantung suhu yang dihasilkan. Yang lain bagaimana? Ya, Aris? Sama karena termometer dapat mengukur dengan akurat. Iya, termometer. Yang lain? Sama. Kelompok yang lainnya? 3 kelompok ini bagaimana? Berbeda karena perbedaan suhu antara air panas, dan es tidak sama. Berbeda. Yang jadi pertanyaan di sini adalah perhatikan yang menggunakan termometer. Apakah hasilnya akan sama? Apakah hasil kalian sama? Tidak. Kenapa tidak sama? Karena suhu airnya berbeda-beda. Kecuali air yang sama di tempat yang sama diukur dengan menggunakan termometer, maka hasilnya akan sama. Jika tempatnya berbeda, kemungkinan suhunya akan berbeda-beda sesuai dengan suhu masing-masing air itu ya. Yang lain bagaimana? Bisa diterima penjelasan temannya? Selanjutnya yang nomor 4. Apa yang dimaksud dengan Ya, dengan ini kalian bisa menentukan apa sih suhu itu? Dengan melakukan percobaan ini apa? Ya, Prilia. Beda, ya. Kalau Panas, dingin, suatu benda, haru abadi, suatu benda. panas, dingin, yang lain bagaimana? suhu adalah suatu besaran pokok yang berkaitan dengan derajat panas atau dingin suatu benda. Iya, dari hasil yang kalian dapatkan tadi, suhu itu merupakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Selanjutnya, yang terakhir. Ya, Jelaskan macam-macam termometer. 1 termometer digital, 2 termometer digital telinga, 3 termometer digital, 4 termometer dahi, 5 termometer air raksa. kalau termometer telinga, yang lain bagaimana? Jenis-jenis termometer. Kelompok 5. Kelompok 6. Termometer digital, termometer air raksa, termometer ruang, termometer fisik, termometer laboratorium, dan Ya, jadi begini ya anak-anak ya, untuk termometer yang di telinga, yang di dahi itu namanya termometer menggunakan inframerah ya, infrared. Jadi dia menggunakan itu sama ya. Ya, selanjutnya termometer klinis yang biasa kita gunakan. Nah, selanjutnya dari sudah selesai semuanya LKPD-nya? Nah, jadi di sini kita dapat menyimpulkan suhu itu apa sih? Suhu itu adalah Sama, tidak sama kayak
Iya, derajat panas atau dinginnya suatu benda. Ya, suhu itu bisa kita ukur dengan tangan bisa, tetapi tidak akurat, tidak akurat. Akan lebih akurat jika kita menggunakan alat pengukur suhu yang disebut dengan termometer. Ya, nah sekarang kalian bisa lihat ke depan. Nah, indera peraba. Jadi tangan itu kan merupakan indera peraba. Bisa digunakan tetapi dia tidak handal. Alat untuk mengukur suhu yang kita gunakan, biasa kita gunakan itu disebut dengan termometer. Tangan atau indera peraba kita bisa tidak tepat mengukur suhu. Ya. Bisa digunakan tetapi dia tidak tepat. Nah, termometer. Kita bisa membuat termometer. Apa aja yang bisa digunakan untuk mengisi air di termometer itu? Ada dua, yaitu air raksa dan alkohol. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan air raksa. Bisa kalian lihat di materi yang Ibu kirimkan ya, kelebihan dan kekurangan alkohol dan jenis-jenis termometer. Kalau ini disebut dengan termometer apa? Termometer ruangan. Nah, yang ini dinamakan dengan termometer. Ini menggunakan apa? Air raksa. Air raksa. Kalau air raksa dia akan berwarna perak ya. Kalau alkohol biasanya diberi warna merah atau kuning atau hijau. Ya, biasanya diberi warna, tapi lebih sering memakai warna merah seperti yang kalian gunakan. Nah, kalau termometer digital, ini yang dinamakan dengan termometer digital. Ya, selanjutnya ada termometer infrared. Nah, ini yang kebetulan ada ininya. Nah, ini yang disebut dengan termometer infrared. Dia hanya didekatkan, ya. Nah, sekarang setelah ini, bagaimana kalian merasa terbantu dengan melakukan percobaannya? Iya, jadi kalian bisa membedakan antara suhu panas, dingin, dan normal, ya. Nah, selanjutnya agar tidak bosan, sebaiknya kita melakukan ice breaking, ya. Sekarang semuanya berdiri hadap ke depan, biar nggak mumet otaknya, ya. Kita melakukan tepuk konsentrasi aja ya, yang paling gampang. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Yes, selanjutnya Ibu Aca untuk mengetes konsentrasi kalian. Tepuk 5. Tepuk 2. Tepuk 5, 3, 1. Ya, ada yang salah. Ulang. Ulang lagi sekali ya. Tepuk 4, 2, 1. Yeah. Berarti kalian udah hilang konsentrasinya ya. Ya, coba sekarang lagi sekali. Tepuk konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Yes, sekarang lagi sekali. Lagi sekali. Tepuk 1, 1, 2. Yes, sudah ya. Sekarang duduk. Duduk hadap ke depan semua sekarang. Udah? Duduk semua sekarang. Nah, dari percobaan, sekarang semuanya duduk. Dari percobaan yang
lakukan tadi, jadi kalian bisa menentukan apa itu suhu. Suhu tadi apa? Derajat panas atau dingin suatu benda. Ya, alat pengukur suhu itu disebut dengan termometer. Nah, ada skala perubahan dari Celcius ke Fahrenheit. Ada berapa skala derajat? Skala suhu yang kalian ketahui. Itu Celcius, Kelvin, Reaumur, dan Fahrenheit. Ya, untuk ininya bisa kalian nanti pelajari buku paket kalian. Nah, selanjutnya sampai di sini apakah kalian sudah memahami apa itu suhu? Sudah. Bagaimana perasaan kalian? Senang, ya. Nah, setelah kalian mempelajari tentang suhu, sekarang coba kalian kerjakan LKS kalian halaman 56, itu ayo berlatih 1. Nah, kalian kerjakan itu di buku LKS-nya, setelah itu kalian kumpul. Ya. Silakan bekerja. Iya, tulis saja di buku LKS-nya. Ya, sekarang kumpulkan ya. Dikumpulkan, taruh di meja Ibu. Taruh di sini, taruh di sini. Kembali ke tempat duduk cepat. Kembali ke tempat duduk. Biar lebih cepat selesainya. Nah, sekarang pelajaran Ibu tutup. Nah, sebelum belajar tadi kita memulai dengan doa. Alangkah baiknya setelah pembelajaran kita juga tutup dengan doa. Prasta, silahkan.